Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin banyak dialami oleh kalian, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Ya, kita akan mengupas mengenai kehidupan kelas menengah di tengah situasi ekonomi yang belakangan ini tidak menentu. Nah, pertama-tama saya akan bahas dulu mengenai apa itu kelas menengah dan apa sebenarnya peran dari kelas menengah. Sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita pahami dulu apa itu kelas menengah. Jadi ini adalah kelompok masyarakat yang berada di antara kelas bawah dan kelas atas. Karakteristik dari kelas menengah ini biasanya memiliki pekerjaan tetap, kemudian penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, primer, sekunder, dan sedikit lagi tersier. Dan mereka juga punya sedikit keleluasaan untuk memiliki tabungan atau investasi. Nah, kelas menengah ini adalah tulang punggung dari hampir sebagian besar perekonomian di setiap negara di seluruh dunia. Mereka adalah konsumen utama berbagai produk dan layanan. Kelas menengah merupakan kelompok yang paling reaktif atau paling responsif ketika ada sesuatu yang baru di market. Misalnya tiba-tiba ada iPhone 15 ya atau iPhone 16, maka yang ribut biasanya terutama di medsos adalah kelas menengah sebagai bentuk respon atau reaksi mereka. Oke, berikutnya yang ingin saya lihat di sini adalah bagaimana kehidupan dari kelas menengah terkait dengan apa yang terjadi pada perekonomian kita, yaitu bagaimana dampak inflasi terhadap kehidupan kelompok kelas menengah ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika inflasi melanda? Jadi harga barang dan jasa punya kecenderungan naik gitu ya, tapi penghasilan tidak selalu mengikuti. Kelas menengah yang biasanya tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah seperti halnya bansos mulai merasakan tekanan ketika inflasi ini terjadi, di mana perlahan-lahan mereka tergerus daya belinya, dan kemudian mereka juga mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih dari biasanya sebelum peristiwa inflasi itu terjadi. Dan hal ini tidak jarang memaksa mereka untuk mengambil dari tabungan mereka, sehingga kita mengenal istilah mantap ya atau makan tabungan. Nah, sekaligus ini juga membuka segmen pembahasan saya yang ketiga, yaitu fenomena mantap. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena yang muncul karena pengeluaran meningkat tapi pendapatan konstan ya. Dan banyak dari kita atau kelas menengah pada umumnya yang mulai mengandalkan tabungan untuk menutupi kebutuhan. Nah, apakah ini suatu hal yang sehat dalam perekonomian ya? Sebab makan tabungan ini kan sebenarnya sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh kelas menengah dari yang tadinya dia memiliki semacam saving untuk kebutuhan jaga-jaga, untuk
kesehatan, untuk pendidikan dari anak-anaknya, dan untuk alokasi lain seperti misalnya liburan begitu ya. Atau bahkan mungkin mereka punya rencana untuk membeli rumah, karena tidak semua kelas menengah itu sudah punya rumah. Akan tetapi misalnya mereka justru saat ini mereka sedang menabung untuk mengumpulkan DP yang cukup lumayan agar ketika nanti mereka membeli rumah, nilai cicilan bulanannya tidak terlalu besar. Harapannya seperti itu gitu ya. Sehingga mereka berusaha untuk menabung dan harapannya bisa membeli rumah dengan DP yang cukup besar dan nilai KPR yang tidak terlalu berat beban cicilan maupun bunganya. Nah, apa jadinya gitu ya jika misalnya justru tabungan ini dimakan ya, atau digunakan? Tentunya ini adalah sesuatu hal yang berbahaya dan terutama dalam jangka panjang, di mana ya itu tadi ya, fungsi dari tabungan tersebut sebagai buffer ketika ada kondisi darurat atau investasi dari kalangan kelas menengah di masa depan, namun justru habis untuk keperluan sehari-hari. Nah, pada segmen yang keempat saya ingin menyinggung mengenai apa yang disebut dengan the Chilean Paradox. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bukan hanya terjadi di negara kita ya. Di Chili situasi serupa pernah terjadi dan para ekonom membuat suatu terminologi yang bernama the Chilean Paradox. Jadi meskipun ekonomi dari negara Chili ini berkembang pesat, kelas menengahnya merasa terjebak karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah saat harga-harga melambung. Akibatnya mereka terpaksa mengurangi konsumsi dan menguras tabungan. Dan dalam jangka panjang ternyata dari fenomena the Chilean Paradox ini menyebabkan sebagian di antara kelas menengah di negara Chili tersebut justru jatuh atau turun kelas ya, dari statusnya sebagai kelas menengah berubah menjadi kelas bawah atau kelas rentan. Nah, yang terakhir mungkin dengan apa yang belakangan ini terjadi gitu ya. Misalnya saya juga mendapatkan testimoni dari berbagai rekan bahwa misalnya ada seorang teman yang dia menyatakan harus mengurangi makan di luar dan lebih sering memasak di rumah. Kemudian tabungan yang dia simpan untuk pendidikan anak sudah mulai terpakai. Lalu teman yang lain juga bercerita mengenai bagaimana upaya dia agar bisa berhemat di berbagai sektor. Tapi tetap saja hasilnya belum sesuai harapan gitu ya. Nah, sebagai bagian terakhir mengenai fenomena kelas menengah, inflasi, dan Chilean Paradox, apa yang mungkin kita perlu lakukan gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tips-tips di mana kondisi ekonomi mengalami resesi. Ya, meskipun dalam kondisi di mana inflasi itu cukup tinggi, belum tentu terjadi resesi sebenarnya. Dalam arti ya teman-teman semua akan tetap melihat hasil survei dari BPS begitu ya. Ya ekonomi tetap tumbuh gitu. Ya memang inflasi itu sendiri adalah tanda dari sebuah perekonomian yang tumbuh. Namun kan pertumbuhan ini dilihat dari dua sisi begitu ya. Pertumbuhan ekonomi memang betul ditandai oleh adanya inflasi, tapi jika inflasi itu
melampaui kemampuan daya beli masyarakat, maka pertumbuhan yang terjadi ini akan menimbulkan dampak lain, yaitu tergerusnya kelompok menengah, ya, masyarakat kelompok menengah, dan mungkin mereka berubah statusnya ya tadi dari kelompok menengah menjadi kelompok rentan. Oke, tips yang lainnya ya tidak akan jauh-jauh sebenarnya dari bagaimana kita akan mereka ulang penganggaran dalam kehidupan kita. Kemudian kita melakukan pemotongan, penghilangan dari beban-beban atau belanja-belanja yang sebenarnya belum menjadi prioritas gitu ya. Kemudian bagaimana upaya kita untuk mencari sumber-sumber penghasilan tambahan. Mungkin kita memanfaatkan media atau platform digital untuk menambah penghasilan. Kemudian kita juga mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan instrumen investasi. Sebab dalam kondisi inflasi sebenarnya sejumlah instrumen investasi itu memberikan yield yang besar. Sebagai contoh, bahwa semua instrumen surat hutang, apakah itu obligasi, apakah itu surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya, seperti SUN dan lain-lain, dalam kondisi ekonomi inflasi yang cukup tinggi, biasanya tingkat suku bunganya cukup besar atau lebih besar daripada ketika ekonomi dalam kondisi normal. Nah, oleh karena itu penting juga untuk mempertimbangkan instrumen investasi ya. Oke, kemudian tips yang lainnya adalah tentunya penentuan skala prioritas gitu ya. Karena ya kehidupan kelas menengah memang penuh dengan tantangan, terutama di masa inflasi seperti sekarang. Namun dengan perencanaan keuangan yang baik, penyesuaian gaya hidup ya, maka insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan yang terpenting adalah kita senantiasa menjaga kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun mental, kesehatan lahir maupun batin. Sebab ini akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kita untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada. Mungkin itu saja sharing singkat yang ingin saya coba sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah berkenan menyimak pemaparan singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga rekan-rekan semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan, keberkahan ya, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.